Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Dan saat ini kami bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Untuk memulai hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi ini tertulis di dalam Lukas 1 ayat 57-66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab Tuhan menyertai dia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang adalah masa-masa menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam tradisi Kristen, peristiwa ini kita kenal sebagai Natal. Pada kesempatan ini, marilah kita belajar tentang ketaatan sebuah keluarga memenuhi panggilannya bagi Tuhan. Tuhan memilih keluarga Imam Zakaria untuk menjadi tempat kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelak dialah yang merintis jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias. Tuhan menganugerahkan keluarga ini dengan suatu kemustahilan. Tuhan mengizinkan Zakaria dan Elisabet yang sudah tua untuk mempunyai anak. Anak itulah nanti akan menjadi perintis jalan bagi kedatangan Kristus. Tugas Yohanes nanti adalah tugas yang berat, tetapi sekaligus mulia. Peran untuk memanggil dan merintahkan bangsa Israel adalah tugas yang sulit. Alasannya bangsa ini terkenal sering melawan Tuhan, dan mereka adalah kaum yang enggan mengakui kesalahannya, menyesali dan bertobat. Dengan demikian, tugas Yohanes Pembaptis nanti sungguh tugas yang berat dan penuh kerja keras. Tugas seperti inilah yang akan dibebankan kepada anak yang sedang dikandung Elisabet. Imam Zakaria dan Elisabet bisa saja menolak tugas berat itu.
namun mereka membuktikan diri sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka menjunjung tinggi perintah itu. Salah satu bukti ketaatan itu terlihat di dalam pemberian nama anak tersebut. Setelah anak itu lahir, orang tuanya memberinya nama di luar nama marga mereka. Akan tetapi, mereka memberinya nama sesuai perintah Tuhan melalui malaikat, yaitu Yohanes. Kisah ketaatan seperti ini sungguh menginspirasi. Cerita ini mengajak kita agar hidup di dalam ketaatan serupa kepada Tuhan Allah. Secara khusus dalam menyambut dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk membuktikan diri kami sebagai anak-anak yang taat kepada Engkau. Terlebih sekarang ini Tuhan, kami ingin menyiapkan diri kami untuk menyambut dan menerima Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dan pimpin kami agar hidup kami senantiasa menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.